Wah, ini semennya bagus dari Cibinong. Ini formasinya Cibinong. Oke. Baik, saya harap agak merapat sedikit, yang jauh merapat. Jadi selamat datang di lokasi yang pertama, Pulau Papateo. Kita sekarang berdiri kira-kira kurang lebih di bagian timurnya Pulau Papateo. Hari ini itu kita akan lebih banyak itu mengobservasi kepulauan koral atau kepulauan Batu Gamping, Kepulauan Seribu ini dengan melakukan snorkeling. Rencananya itu snorkeling. Ini di tangan saya kemarin kan kita sempat bahas soal fosil ya. Jadi ini mungkin manifestasi dari fosil yang hampir present day, cangkang kerang gitu kan. Nah, bentuknya kayak gini lah kira-kira. Terus kalau Bapak Ibu lihat ya, yang diinjak ini, yang kita injak sama-sama ini kan, dia ada ininya nih. Dia ada apa nih? Coba Bapak Ibu lihat di situ. Tuh. Nah, itu apa tuh? Itu bukan koral itu Bapak Ibu. Nah, tuh. Ringan ya, ringan ya. Oh, ringan ya? Nah, bukan semen ini. Biji rambutan. Biji rambutan. Ringan sekali. Pohonnya di mana? Pohonnya di mana? Pohonnya ada di situ. Sama Parwan. Nih. Tuh. Apa tuh? Batu apung. Coba dari mana asalnya batu apungnya? Gunung. Ada gunung nggak dekat sini? Nah, apa tadi? Krakatau. Bener? Nggak salah. Betul, tidak salah. Nah, wajar. Selain pumis, itu kita juga lihat koral. Ya kan? Koral. Jadi yang kita injak ini kan sekarang ada pasir, tapi ya gitu. Pasirnya ini ada yang dibawa dari Jakarta sebenarnya. Kayak struktur bangunan yang sekarang, struktur bangunan dermaga gitu tuh, itu sudah buatan manusia. Tapi pasirnya nanti yang di depan yang kita akan lihat itu adalah natural. Pasir itu ditangkap oleh kepulauan yang tumbuh ya, pulau koral itu yang tumbuh di Kepulauan Seribu ini. Kemudian selama bertahun-tahun itu pasir itu ditangkap, terus karena arus air laut, bisa lihat kan, di luar sini ada apa? Banyak ombak kan. Sementara di bagian dalam dari Kepulauan Seribu, kalau kita arahkan pandangan kita ke barat situ ya, di situ, itu ombaknya relatif nggak ada, ya kan? Ya kan? Terus kalau misalnya Bapak Ibu lihat antar pulau ini, misalnya yang ini nih, yang di sebelah kirinya kita, itu kan jaraknya cuma selisihan 100-200 meter lah kira-kira ya. 200 meter berenang gitu sampai ya kita ke situ ya kan. Mungkin untuk sebagai gambaran ini juga salah satu yang Bapak Ibu sekalian itu mau lakukan gitu kan. Di bagian sini itu sudah pernah di tag oleh sumur. Terus mau coba kembangan yang sebelah situ gitu. Ya kan? Kira-kira secara litologi sama nggak? Secara isinya sama nggak? Kalau lihat dulu paleo kontak air laut gitu ya. Misalnya ini kontaknya air laut nih. Air formasi kan, air laut itu kan jadi cikal bakalnya air formasi kan. Kontaknya sama nggak? Isinya dari air formasi itu kira-kira akan sama nggak gitu, secara regional. Ini gambarannya. Ini yang kita lihat. Selain itu, perbedaannya juga kita kan hidupnya daerahnya tropis ya. Dari dulu sampai sekarang lah kira-kira. Kalau Miosen itu mungkin ya 12 juta tahun lah kira-kira ya. 12 juta, 11 juta. Di sini itu Bapak Ibu coba lihat, ini ada pohon apa nih? Pinus. Sama pohon kelapa juga.
ada pinus, ada kelapa. Ada pinus, ada kelapa. Terus di depan kita ada apa? Mangrove. Nah, kira-kira ini situasi yang normal, konvensional, atau sebenarnya nggak biasa gitu? Nah, pertama ya, pinus ini tumbuhan di level latitude berapa nih? Ya kan? Tapi dia ada di sini. Dan nggak cuma satu pulau aja. Kemudian yang kedua, ini yang kita lihat di depan kita nih. Mangrove. Mangrove adanya biasanya di pesisir, shore yang panjang. Tapi dia ada di Kepulauan Seribu. Itu menjawab sesuatu mengenai kalau geologis ya, terutama kalau kita lihat mangrove. Mangrove itu salah satu source dari material organik yang namanya karbon kelas 3 tipenya Southeast-Asia. Dia banyak terdapat di cekungan-cekungan yang kayak Sumatera Selatan, kemudian Sunda, Asri, ONWJ juga salah satunya ya. Kemudian juga terutama itu dia mulai dijumpai pertama kali itu di Kute, Delta Mahakam. Dan dulu itu nggak ada yang percaya kalau kepulauan karbonat itu dia bisa auto sourcing. Atau dia punya source rock yang dekat dengan kepulauan karbonat. Nah di sini tuh kita bisa lihat salah satunya. Tanam ya? Yang ini ada yang ditanam, ada yang natural, Pak. Kalau kayak ini tadi pinus sama ini? Dia dibawa, diterbangin dari Jakarta itu kan tinggi, Pak, dulu ya. Di selatan itu dia kan tinggi, masuk Bogor gitu ya. Dan kelebihannya itu adalah kalau misalnya kita lihat peta yang nah yang ini tadi. Jadi kalau kita lihat, kita slice ke kira-kira 12-18 ribu tahun yang lepas itu ya, pre manusia, ataupun misalnya kalau ada yang percaya soal Gunung Padang gitu, berarti manusia udah jauh lebih tua dari itu gitu ya. Cuma kira-kira 10-12 ribu tahun yang lalu itu daerah Jawa itu jauh lebih tinggi daripada kita di sini gitu. Daerah yang kita injak ini itu adalah bagian plain atau paparan sungainya yang dibilang sebagai dataran banjir Sunda gitu. Nggak ada yang bilang ini dataran banjir Toba dulu, Pak. Satu daerah ini tuh semuanya dibilang Sunda. Sundaland gitu tuh. Jadi berbanggalah yang asalnya dari Jawa Barat gitu ya. Kemudian dia makin dangkal ke arah utaranya ini. Ada satu tinggian lagi yang memisahkan laut lepas di timur kita. Ini Celebesi. Dengan ini nih. Sekarang kan orang-orang sedang sibuk meributkan Laut Cina Selatan gitu ya. Memang dari dulu itu laut itu sudah ada di selatannya Cina gitu. Jadi namanya memang Laut Cina Selatan. Itu adalah tinggian Mangkalihat, Meratus dengan tinggian Kucing di sini. Orang yang bilang ini Swarner High, Kucing High, dan Meratus High. Jadi di Borneo itu ada satu tinggian, kemudian di selatan kita mulai dari Sumatera sampai Jawa itu semuanya tinggi. Karena jaraknya itu cuma beberapa kilo aja, Pak, dari tinggian itu. Jadi ini biji-biji pinus, tanaman tingkat tinggi itu diterbangkan, Pak, sama dia. Jadi nanti kadang Bapak ada juga yang lihat tuh, nanti di selatan situ ada Pulau Kapas gitu ya. Ada pohon kapasnya memang. Tapi pohon kapasnya tumbuh di dekat permukaan air laut. Silakan, Mas. Vegetasi itu terbangkan secara historical gitu. Itu diterbangkan berapa miles dari? Bisa jauh sekali.
tergantung bentuk daripada biji ataupun polen ataupun sporanya. Jadi kalau misalkan, kalau ini kan berapa sih, sekitar 110-an miles gitu kali ya? Yes. Sekitar situ ya? Betul? Kalau berarti kalau kita ketemu dataran tinggi 110 miles, ada kemungkinan punya vegetasi yang sama 110 miles di lautnya gitu. Betul sekali. Ada yang mendalami atau pernah lihat kuliahnya palinologi atau polen dan spora? Nggak ada ya. Maksud saya kalau secara gini, bukannya saya mengundermine kawan-kawan yang tidak tertarik dengan, terutama sekali engineer gitu ya. Ketika kita bicara dengan geologis gitu ya, ada lagi yang lebih hardcore daripada geologis, itu namanya biostratigrapher. Bukan sedimentologis ya, biostratigrapher. Ini orang-orang yang bicara soal fosil telapak dinosaurus gitu. Sementara kalau kita yang bicaranya, oke, flow kita 1.200 barrel sehari gitu ya. Kita menghubungkan flow 1.200 barrel sehari dengan tapak dinosaurus ini kan kita sambil ketawa-ketawa gitu ya. Apa hubungannya gitu. Apa pentingnya juga gitu ya kan. Tapi ternyata enggak gitu. Proses yang sekecil itu bisa mempengaruhi. Saya bisa cerita panjang lebar soal di sini itu. Ada riset besar dari Royal Holloway University sama Imperial College of London yang membuat relasi antara tipe vegetasi, termasuk salah satunya Kepulauan Seribu, itu dengan tanaman tingkat tinggi ataupun tanaman yang latitude tinggi di Southeast Asia. Dan percaya atau enggak Bapak Ibu ya sekalian, beberapa jenis fosil polen dan spora yang dijumpai di lepas pantainya ONWJ dengan OSES itu berkorelasi kuat dengan tanaman-tanaman dari Myanmar, Vietnam, dan juga onshore-nya Radburi di selatannya Thailand. Masuk White Tiger Vietnam gitu? Yes. Dan evidence-nya memang begitu gitu. Saya tidak melebihkan atau tidak mengurangkan. Dan sekarang itu riset-riset kecil itu yang banyak dilakukan, terutama untuk fracture reservoir ataupun korelasi batuan-batuan asal ataupun source rock itu bahkan mereka itu coba merekonstruksi sekarang ini untuk menentukan apakah Borneo itu pada saat Miosen atau 12-14 juta tahun yang lalu itu dia berotasinya ngikut arah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Dan ternyata itu memang sangat berimplikasi terhadap produk ataupun produksi dominan dari cekungan itu. Karena apabila dia itu dimulai dari laut ataupun marin, kemudian dia berevolusi menjadi darat gitu, maka source-nya itu akan mulai dominannya itu dari marin, sehingga produk dominannya akan jadi lebih gas. Sementara kalau dia itu di kala rift-nya itu dia mulai dari fluvial dulu gitu, di bawahnya otomatis dia akan jadi danau ataupun paparan sungai, sehingga produk dominannya akan menjadi minyak. Nah, itu dari benda-benda kecil kayak polen dan spora gitu. Makasih buat pertanyaannya tadi nih Pak. Jadi antara vegetasi tipe bakau ataupun misalnya dia pinus yang tingkat tinggi itu, maka efeknya itu akan jauh sekali berbeda lah. Tapi itu setelah rekonstruksi gitu. Mungkin itu yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Kemudian kalau yang agak berbeda lagi, selain arusnya kita perhatikan ya. Ini kan kalau kita lihat di tengah-tengah kepulauan itu, warna airnya coba lihat ke arah situ. Kita jumpa dia lebih hijau ya. Sementara kalau kita lepas ke situ, makin biru gitu. Dan itu berkorelasi terhadap kedalaman airnya juga gitu. Jadi di sini mungkin yang saya bisa kasih lihat juga ya.
Ini tipikal untuk Kepulauan Seribu, nggak apa-apa. Tipikal untuk Kepulauan Seribu gitu ya. Umumnya kalau kita ada di wilayah tengah itu, kita masih berada di wilayah lagun ataupun interreef area. Kedalamannya itu cenderung 10-15 meter sampai 25 meter. Ketika kita lepas ke arah laut lepas itu, ini udah turun ke 50 sampai 75 meter di sini. Kira-kira Bapak Ibu yang operasi di ONWJ itu kedalaman air lautnya rata-rata berapa? Ya, 100 feet, 30 meter. Itu udah laut dalam. Yes. Udah Sudah laut lepas lah. lepas ya, laut dalam. Kalau misalnya makin ke utara lagi, makin ke timur lagi itu dia akan makin lebih dalam. Sehingga operasinya mungkin nggak cocok lagi kalau pakai jack up. Gitu. Jadi ini untuk gambaran kira-kira Papa Theo yang di sini. Ini bukan birang ini. Ya, ini harapan. Harapan. Yang ini tuh. Oke. Nanti kita akan coba untuk menyisir ke arah depan. Itu kita akan lihat ini gugus dari hutan bakaunya. Kita lihat, tapi kita akan coba lihat ke arah situ tuh, Bapak Ibu. Kita jalan sedikit. Turunnya dari sini. Nanti sambil jalan nanti kita lihat pasirnya gitu ya. Sambil iseng-iseng lah gitu. Kita lihat pasirnya kayak apa gitu. Nah, koralnya itu nanti yang banyak di depan situ nanti. Jadi di sini kita latihan dulu buat snorkeling. Mungkin sebentar aja, paling maksimal 20 menit, 30 menit gitu ya. Kita basah-basahan, habis itu nanti naik lagi. Terus kita balik lagi ke sepak buat makan siang. Oke, untuk sekarang mungkin briefing dan penjelasannya segitu dulu. Ada pertanyaan dulu sebelum kita turun? Paling cuma setengah meter pas seginian lah kira-kira. Segini aja. Abis itu mungkin kalau yang nggak mau itu nanti kita dorongin aja Pak. Kita pura-pura lihat dari belakang gitu. Oh, bagus ya gitu. Tinggal sini bisa juga. Hah? Ayo. Siap.